Tingkat resistensi bakteri Indonesia terus meningkat. Menurut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dari tahun 2013 dan 2016 sampai 2019, bakteri resisten itu semakin naik dari 40%, 60% menjadi 60,4% pada tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Fitri. Saya berasal dari kelompok 10 dari Kabinet Bariludem. Di sini saya bersama saudara saya ingin menanyakan, apa saudara tahu apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri. Ya, betul, sangat benar. Jadi untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Terus apakah saudara pernah mendengar bahwa tubuh memiliki resistensi antibiotik? Terus apa sih resistensi itu? Belum pernah dengar. Ya, jadi resistensi antibiotik itu kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik dan tidak lagi dapat dimatikan atau dibunuh. Mengapa bisa seperti itu? Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena penggunaan antibiotik dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang menyebabkan terjadi resistensi. Misal di beberapa daerah antibiotik masih dijual bebas tanpa resep dokter, kurangnya pemahaman dalam mengkonsumsi antibiotik, dan minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik di masyarakat. Apa akibatnya jika tubuh mengalami resistensi? Ya, jadi akibatnya itu resistensi antibiotik mengakibatkan tubuh tidak akan kebal terhadap infeksi bakteri dengan jenis yang sama. Kemampuan senyawa aktif yang ada dalam obat akan menurun dalam membunuh bakteri karena penggunaan yang melebihi dosis yang dianjurkan. Intinya, infeksi disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik dapat membahayakan nyawa karena infeksi yang menjadi sulit diobati. Mengapa pengetahuan penggunaan antibiotik di masyarakat umumnya sangat rendah? Apakah saudara tahu? Tidak. Oh ya, jadi karena minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik yang menyebabkan tidak tahuan masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang disiplin dan sesuai aturan pakai. Hal itu juga akan meningkatkan kualitas kesehatan. Sebaliknya, jika penggunaan tanpa aturan mengakibatkan keefektifan dari antibiotik dalam tubuh akan berkurang dan sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang akan menurunkan kualitas kesehatan. Terima kasih. Semoga pengedukasian resistensi antibiotik akan meningkatkan taraf kesehatan Anda, keluarga, dan juga masyarakat, terutama di negara Indonesia. Saya telah menetapkan 6 strategi global untuk mengurangi resistensi, yaitu memperbaiki surveillance mikrobiologi, memantau penggunaan obat, meningkatkan ketepatan peresapan, memberikan edukasi kepada profesional dan masyarakat, meningkatkan pengendalian infeksi dan higienis, mengajak industri farmasi untuk mengembangkan obat baru dan vaksin. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat resistensi bakteri di Indonesia terus meningkat. Menurut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dari tahun 2013, 2016, sampai 2019, bakteri resisten itu semakin naik dari 40%, 60%, dan 60,4% pada tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik. Perkenalan, Mas. Nama saya Fifra Kamurtada dari Farmasi UGM. Saya dimasukkan Kasara dari Mas dari atas. Iya, langsung aja ya, Mas. Apa sih itu antibiotik? Obat-obatan untuk mengatasi penyakit. Wah, keren sekali ya, Mas. Simple. Ya, lanjut aja. Apakah pernah mendengar bahwa tubuh memiliki resistensi antibiotik atau apa itu resistensi? Saya pernah mendengar. Oh ya, jadi gini ya, Mas. Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk melemahkan daya kerja antibiotik sehingga bakteri menjadi kebal. Ya, Mas. Oh ya, untuk yang ketiga ya. Ini untuk mengapa sih hal itu bisa terjadi? Saya belum tahu. Wah, jadi gini, Mas. Penggunaan antibiotik dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang itu menyebabkan terjadinya resistensi. Nah, ini yang keempat nih. Apa akibatnya jika tubuh mengalami resistensi antibiotik? Obat-obatan tidak bekerja pada penyakit. Keren sekali, Mas. Itu resistensi antibiotik itu memang mengakibatkan tubuh tidak akan kebal terhadap infeksi bakteri dengan jenis yang sama. Kemampuan senyawa aktif yang ada dalam obat akan menurun dalam membunuh bakteri karena penggunaan yang melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, ini yang terakhir ya, Mas. Itu mengapa pengetahuan penggunaan antibiotik di masyarakat umumnya rendah, termasuk Masnya sendiri? Saya tidak tahu. Wah, kok nggak tahu, Mas? Itu sebenarnya karena minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan antibiotik yang sesuai aturan pakai. Oh ya. Ya, terima kasih ya, Mas. Semoga pengendalian resistensi antibiotik akan meningkatkan taraf kesehatan keluarga kita. Amin. Ya, amin.
WHO telah menetapkan 6 strategi global untuk mengurangi masalah resistensi, yaitu pertama, memperbaiki surveillance mikrobiologi, 2, memantau penggunaan obat, 3, meningkatkan ketepatan partisipan, 4, memberikan edukasi kepada profesional dan masyarakat, 5, meningkatkan pengendalian infeksi dan higien, terakhir, mengajak industri farmasi untuk mengembangkan obat baru dan vaksin. Hal ini didasarkan pada pengamatan tingkat resistensi bakteri di Indonesia yang terus meningkat. Menurut Komite Pengendalian Resistensi ATP kurba dari tahun 2013, 2016, sampai 2019, peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik serta kurangnya edukasi di masyarakat. Tingkat resistensi di Indonesia terus meningkat. Menurut Komite Pengadilan Resistensi Antimikroba dari tahun 2013, 2016, sampai 2019, bakteri resistensi itu semakin naik dari 40%, 60%, dan 60,4% pada tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik. Saya Adinda Putri Rahmah, mahasiswa farmasi UII 2019. Nah, kali ini saya akan menanyakan ayah saya mengenai antibiotik. Nah, menurut Papa, apa sih itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang diberikan oleh dokter, biasanya oleh dokter, bersamaan dengan obat yang menjadi inti daripada atau kaitannya obat itu dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, apakah pernah mendengar bahwa tubuh memiliki resistensi antibiotik? Apa itu resistensi? Resistensi itu bisa-bisa berarti kekebalan, ya. Nah, iya, resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik dan tidak lagi dapat dimatikan atau dibunuh. Terus kenapa sih itu bisa terjadi? Terjadi karena fisik orang atau fisik pasiennya lemah. Nah, iya, jadi penggunaan antibiotik dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang menjadinya terjadi resistensi. Misalnya di beberapa daerah antibiotik masih dijual bebas tanpa resep dokter. Kurangnya pemahaman dalam mengonsumsi antibiotik dan minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik di masyarakat. Terus, apa akibatnya jika tubuh mengalami resistensi antibiotik? Maka tubuh akan menjadi kebal. Nah, saya akan menyanggah nih ya, bahwa resistensi antibiotik mengakibatkan tubuh tidak akan kebal terhadap infeksi bakteri dengan jenis yang sama. Kemampuan senyawa aktif yang ada dalam obat akan menurun dalam membunuh bakteri karena penggunaan yang melebihi dosis yang dianjurkan. Intinya, infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik dapat membahayakan nyawa karena infeksi menjadi sulit diobati. Mengapa pengetahuan penggunaan antibiotik di masyarakat umumnya rendah? Karena pendidikannya rendah. Ya. Karena pendidikannya rendah dan orang itu tidak semuanya, cenderung semua orang itu mempelajari kemudian memfokuskan dirinya terhadap yang dinamakan itu antibiotik ataupun resistensinya. Ya, karena minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang disiplin dan sesuai aturan pakai. Hal itu juga akan meningkatkan kualitas kesehatan. Sebaliknya, jika penggunaan tanpa aturan mengakibatkan keefektifan dari antibiotik di dalam tubuh akan berkurang dan sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang akan menurunkan kualitas kesehatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga pengedukasian resistensi antibiotik akan meningkatkan taraf kesehatan Anda, keluarga, dan juga masyarakat terutama di negara Indonesia.
Hal ini didasarkan pada pengamatan tingkat resistensi bakteri di Indonesia yang kian terus meningkat. Menurut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dari tahun 2013, 2016, sampai 2019, bakteri resistensi itu semakin naik dari 40%, 60%, dan 60,4% pada tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik, serta kurangnya edukasi di masyarakat. Tingkat resistensi bakteri di Indonesia terus meningkat. Nah, menurut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dari tahun 2013, 2016, dan 2019, bakteri resisten itu semakin naik dari 40%, 60%, dan 60,4% di tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Nah, bakteri resisten ini dapat terjadi karena kesalahan penggunaan dari antibiotik itu sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Prajualita Amintias, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, dan rekan saya yang akan diedukasi adalah adik saya sendiri, yaitu Nicholas Satrio Kuncoro Adi. Nah, sebelumnya ada tahu nggak sih apa itu antibiotik? Obat. Oke. Terus kamu pernah dengar nggak kenapa tubuh itu memiliki yang namanya resistensi antibiotik? Enggak. Oke, jadi resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir atau melemahkan daya kerja antibiotik sehingga bakteri menjadi kebal di dalam tubuh kita. Jadi penyakit yang ada di tubuh kita itu nggak bisa diatasi atau sulit untuk diobati. Oke, terus kamu tahu nggak kenapa resistensi antibiotik itu bisa terjadi? Enggak tahu. Oke, resistensi antibiotik itu terjadi karena penggunaan antibiotik yang dalam jangka waktu panjang atau lama dan berulang-ulang itu menyebabkan terjadinya resistensi. Bisa juga karena antibiotik itu yang dijual bebas tanpa resep dokter, dibeli oleh masyarakat, tetapi masyarakat itu kurang paham bagaimana cara penggunaan antibiotik tersebut. Kemudian, kamu tahu nggak kalau tubuh itu kena resistensi antibiotik, jadinya kayak gimana? Sakit. Ya, benar sih. Resistensi antibiotik itu menyebabkan tubuh tidak akan kebal terhadap infeksi bakteri dengan jenis yang sama. Jadi karena bakteri yang ada dalam tubuh itu tidak bisa dibunuh, alhasil penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu tetap ada terus, jadi susah untuk disembuhkan. Oke. Kamu tahu nggak kenapa pengetahuan penggunaan antibiotik di masyarakat itu umumnya rendah? Contohnya seperti kamu sendiri, tadi kurang. Karena di masyarakat dan saya sendiri pun sepertinya edukasinya kurang. Ya, benar. Minimnya edukasi mengenai bahaya dari resistensi antibiotik itu menyebabkan ketidaktahuan masyarakat atau kurangnya pemahaman pada masyarakat dalam penggunaan antibiotik yang disiplin dan sesuai aturan pakai. Dengan adanya edukasi, masyarakat bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, baik, terima kasih Nicholas karena telah bersedia saya edukasi mengenai resistensi antibiotik. WHO telah menetapkan 6 strategi global untuk mengurangi masalah resistensi, yaitu 1. Memperbaiki surveillance mikrobiologi, 2. Memantau penggunaan obat, 3. Meningkatkan ketepatan persepan, 4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan profesional, 5. Meningkatkan pengendalian infeksi dan hygiene, 6. Mengajak industri farmasi untuk mengembangkan obat baru dan vaksin. Hal ini didasarkan pada pengamatan tingkat resistensi bakteri di Indonesia yang kian terus meningkat. Menurut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dari tahun 2013, 2016, dan 2019, bakteri resisten itu semakin meningkat dari 40%, 60%, dan 60,4% pada tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali, dan bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik serta kurangnya edukasi di masyarakat. Semoga pengedukasian resistensi antibiotik akan meningkatkan taraf kesehatan Anda, keluarga, dan juga masyarakat, terutama masyarakat di negara Indonesia. Tingkat resistensi bakteri di Indonesia terus meningkat. Menurut Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba pada tahun 2014, 2016, sampai 2019 terjadi peningkatan sebanyak 40%, 60% hingga 60,4% pada tahun 2019. Peningkatan kejadian resistensi disebabkan karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Bakteri resisten dapat terjadi karena kesalahan penggunaan antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Dwi Nutrikasari, mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan ini teman saya. Nama saya Ajeng. Oke, langsung saja. Menurut kamu apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi. Baik. Apakah kamu pernah mendengar tentang resistensi antibiotik? Pernah. Menurut kamu apa itu resistensi? Resistensi adalah ketika antibiotik sudah tidak mempan. Oke, jadi resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menetralisir atau melemahkan kerja dari antibiotik.
sehingga bakteri menjadi kebal dan infeksi sulit untuk diobati karena bakterinya akan sulit untuk dibunuh. Oke, selanjutnya mengapa resistensi itu bisa terjadi? Mungkin bisa karena salah pakai obatnya. Oke, jadi penggunaan antibiotik dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang menyebabkan terjadinya resistensi. Misalnya, di beberapa daerah antibiotik masih dijual secara bebas dan tanpa resep dokter. Kemudian minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik di masyarakat juga menjadi penyebabnya ya. Kemudian apa akibat jika tubuh mengalami resistensi antibiotik? Mungkin bisa terjadi kematian. Oke, jadi resistensi antibiotik mengakibatkan tubuh tidak akan lagi kebal terhadap infeksi bakteri dengan jenis yang sama. Kemampuan senyawa aktif yang ada dalam obat juga akan menurun untuk membunuh bakteri karena penggunaan yang melebihi dosis. Kemudian infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik juga dapat membahayakan nyawa karena infeksinya akan sulit untuk diobati. Kemudian yang terakhir, mengapa pengetahuan penggunaan antibiotik di masyarakat masih rendah? Karena kurang edukasi kepada masyarakat. Oke, jadi benar ya, karena minimnya edukasi mengenai bahaya resistensi antibiotik yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dan penggunaan antibiotik yang disiplin dan sesuai aturan pakai. Hal itu juga akan meningkatkan kualitas kesehatan. Jadi sebaiknya jika penggunaan tanpa aturan mengakibatkan keefektifan dari obat di dalam tubuh akan berkurang dan sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang akan menurunkan taraf kesehatan. Oke, terima kasih kepada Ajeng yang sudah meluangkan waktunya. Semoga pengedukasian mengenai resistensi antibiotik ini bisa bermanfaat untuk Anda, keluarga, dan juga masyarakat di Indonesia. Oke, kemudian WHO telah menetapkan 6 strategi global untuk mengurangi masalah resistensi. Yang pertama, memperbaiki surveillance mikrobiologi. Yang kedua, memantau penggunaan obat. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan peresepan. Kemudian memberikan edukasi kepada profesi dan masyarakat. Meningkatkan pengendalian infeksi dan hygiene. Kemudian yang terakhir adalah mengajak industri farmasi untuk mengembangkan obat baru dan vaksin. Hal ini semua didasarkan karena peningkatan kasus resistensi bakteri di Indonesia yang semakin meningkat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.